Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2503, Hidup dan Mati Bersama. Saat itulah Li Fugui sedang merawat penyakit jantung Meiji. Di kamar Sanxing, setelah bertarung 2 atau 3 ronde dengan Nona Zhou, Sanxing tiba-tiba merasa bahwa dirinya beberapa dekade lebih muda. Sambil memeluk gadis itu, Sanxing merasa seperti sedang bermimpi. Selama bertahun-tahun, saya tinggal di pegunungan dan tidak memiliki keinginan. Saya pikir saya tidak akan pernah mengalami hal seperti itu dalam hidup saya. Tanpa diduga, ketika saya datang ke negara kepulauan untuk bertarung dengan Li Fugui, saya bertemu dengan cinta dalam hidup saya. Selain merasa emosional, Sanxing juga mulai merasa bertentangan. Ya, sebelum bertemu Zhou, dia merasa bahwa bahkan jika dia dan semua muridnya mati di tangan Li Fugui demi melindungi sekte tersebut, itu akan sepadan. Tapi bagaimana sekarang? Apa yang akan terjadi pada Zhou jika dia meninggal? Sekalipun aku bisa memberi Zhou harta yang tak terhitung banyaknya, pertanyaannya, siapakah yang dapat mencintai Zhou sedalam cintaku? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus memberitahu para pengikut sekte Sanxing agar tunduk pada Li Fugui, seperti halnya sekte Beidou dan Gunung Xuanming? Jika saya membuat keputusan ini, apakah Gunung Fangchun dan Kuil Baxian akan setuju? Selain itu, bisakah para pengikut sekte Sanxing menganggukkan kepala? Melihat wajah Sanxing yang penuh kekhawatiran, Zhou meringkuk dalam pelukan Sanxing, dan setelah perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dia berbisik, "Sanxing, apa yang sedang kamu pikirkan?" Mendengar ini, Sanxing dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, mencium kening Zhou dengan lembut, dan berkata, "Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih menganggapku tua sekarang?" Zhou tersipu, dan berkata dengan malu, "Jangan tanya." Sanxing berpura-pura penasaran dan menggoda, "Mengapa aku tidak boleh bertanya?" Zhou memutar matanya ke arah Sanxing, dan berkata dengan tidak senang, "Kamu tahu aku tidak pernah punya pacar sebelumnya. Dan kamu terus bertanya padaku lagi dan lagi tadi. Sekarang kakiku seperti mie. Bagaimana kamu akan membiarkanku bangun dari tempat tidur dan berjalan nanti?" Kesombongan Sanxing sangat terpuaskan. Dia tersenyum bangga dan berkata, "Zhou, sejujurnya, di Tiongkok kita, kekuatan semua prajurit kuno seringkali tak terbayangkan oleh orang biasa. Ambil saja aku sebagai contoh. Meskipun aku sudah tua sekarang, kondisi fisikku tidak berbeda dengan seorang pemuda berusia 20-an atau 30-an. Tentu saja, dalam beberapa hal, kebugaran fisikku lebih baik daripada para pemuda itu." Zhou mengangguk dan menyodok dada Sanxing dengan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok. "Jangan katakan itu. Kamu belum menjawab pertanyaan yang baru saja aku ajukan kepadamu." Melihat Zhou menanyakan hal ini lagi, senyum di wajah Sanxing berangsur-angsur menghilang. Dia menghela napas, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Zhou, karena kamu sekarang adalah wanitaku, aku akan mengatakan yang sebenarnya." Zhou segera mengangkat kepalanya dan menatap Sanxing dengan serius. Sanxing duduk tegak, meraih tangan Zhou, dan mengucapkan kata demi kata, "Sebenarnya, kami datang ke negara pulau kali ini untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan seseorang." Mendengar ini, Zhou terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa, pertempuran yang menentukan? Dengan siapa kamu akan melakukan pertempuran yang menentukan?" Sanxing berkata, "Li Fugui." Mendengar 3 kata ini, hal pertama yang terpikir oleh Zhou adalah geng Fugui. Dia tiba-tiba menjadi pucat, wajahnya penuh ketakutan dan kegelisahan, bibirnya sedikit gemetar, dan dia bertanya dengan tidak percaya,
Sayang, apa yang kamu katakan, Li Fugui? Apakah Li Fugui ini pemimpin geng Fugui? Sanxing mengangguk dan berkata kepada Zhou dengan lugas, Li Fugui memang mendirikan geng Fugui di negara pulau, tetapi aku tidak tahu apa yang dilakukan geng Fugui ini. Zhou tiba-tiba duduk tegak, dengan wajah cemas. Dia berkata kepada Sanxing, tidak, aku tidak akan membiarkanmu bertarung dengan orang bernama Li Fugui ini. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Saat dia berbicara, Zhou menangis terseduh-seduh. Melihat ini, Sanxing sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa? Apakah kamu kenal Li Fugui? Wajah Zhou penuh dengan kesedihan. Dia menangis dan berkata, sayangku, kamu tidak tahu bahwa Li Fugui yang kamu bicarakan ini pernah ke Tokyo beberapa waktu lalu. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu grup Heiku di negara kepulauan kita? Sanxing menggelengkan kepalanya. Dia sudah puluhan tahun tidak pernah ke dunia sekuler. Jangankan geng-geng di negara kepulauan, bahkan beberapa organisasi Tiongkok, dia tidak tahu banyak tentang mereka. Zhou agak terkejut saat mengetahui bahwa Sanxing bahkan tidak tahu tentang grup Heikuchi. Tetapi sekarang dia juga tahu bahwa pengetahuan Sanxing tentang grup Heikuchi tidak ada hubungannya dengan masalah yang mereka hadapi sekarang. Setelah mencoba mengumpulkan pikiran Anda sebanyak mungkin, Zhou berkata-kata demi kata, sayangku, grup Heikuchi adalah organisasi yang sangat besar di negara kepulauan kita dan bahkan di dunia. Selain itu, di hati orang-orang di negara kepulauan kita, organisasi ini akan selalu berdiri tak terkalahkan. Tetapi aku tidak menyangka bahwa Li Fugui yang kamu sebutkan datang ke negara kepulauan kita dan menyapu bersih grup Heikuchi hanya dalam waktu kurang dari 10 hari. Sekarang geng Fugui telah sepenuhnya menggantikan posisi grup Heikuchi di negara kepulauan, dan geng Fugui masih memperluas wilayahnya. Aku bahkan mendengar bahwa mereka secara diam-diam mendukung beberapa orang untuk menjadi pemimpin di berbagai bagian negara kepulauan kita. Kamu bilang, kamu hanya seorang pemimpin klan, bagaimana kamu bisa bersaing dengan orang seperti Li Fugui? Jika kamu menghadapi Li Fugui, apa yang harus aku lakukan jika kamu menghadapi bahaya? Aku telah memberikan tubuhku kepadamu. Aku tidak tega membiarkanmu terluka, tahu? Melihat Zhou menangis, Sanxing juga menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Dia menghela napas, memeluk Zhou erat-erat, dan berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, Zhou, jangan bersedih, masih ada beberapa hari lagi sebelum pertarungan kita yang menentukan dengan Li Fugui. Aku akan memikirkan masalah ini dengan saksama dalam beberapa hari ke depan. Namun, Zhou memegang tangan Sanxing dengan erat dan berkata dengan suara lantang, Sanxing, tolong janjikan padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan membuat masalah bagi Li Fugui. Oke, dia benar-benar terlalu kuat. Sanxing berbalik dan berkata kepada Zhou dengan serius, Zhou, aku tahu kamu peduli padaku, tetapi ada satu hal yang menurutku tidak demikian. Meskipun Li Fugui sangat kuat di matamu, di mataku, dia sama seperti kita, dia tidak lebih dari pemimpin sekte kecil. Zhou menyeka air matanya dan bertanya, jadi, apakah kamu yakin ingin bertarung dengan Li Fugui? Sanxing tidak mengatakan apapun, dan dia tidak tahu apakah dia harus memberikan jawaban yang tegas. Melihat Sanxing tidak mengatakan apapun, Zhou terdiam beberapa detik, lalu dia tampak bertekad dan berkata kepada Sanxing, sayang, jika kamu benar-benar ingin melawan Li Fugui, aku akan menunggumu di rumah. Jika kamu menang, kita bisa kembali ke Tiongkok bersama. Jika kamu kalah dan masih hidup tetapi terluka parah, aku bisa menjagamu. Jika kamu kalah dan mati, aku akan melompat ke laut untuk mengejar jiwamu dan tinggal bersamamu selamanya. Setelah mendengar ini,
Sanxing berpikir keras. Ya. Zhou berkata demikian. Apakah dia benar-benar berniat melawan Li Fugui sampai mati? Sekte Beidou, Gunung Xuanming dan Pavilion Fumo semuanya telah menyerah kepada Li Fugui. Dan melihat kehidupan saat ini dari ketiga pemimpin sekte ini, mereka tampaknya hidup cukup baik. Lihat dia, San Chun dan Meng Xian lagi. Semenjak aku memutuskan untuk melakukan pertarungan yang menentukan dengan Li Fugui, aku selalu bermimpi buruk bahkan saat tidur. Berpikir seperti ini, Sanxing mencium kening Zhou lagi, memaksakan senyum tipis di wajahnya, dan berbisik, Zhou, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini dengan benar. Aku bisa berjanji padamu hari ini. Pertama, aku tidak akan membiarkan diriku terluka. Kedua, bahkan lebih mustahil bagiku untuk membiarkanmu mati bersamaku. Setelah mendapatkan jaminan dari Sanxing, Zhou tersenyum bahagia di wajahnya dan kembali memeluk Sanxing. Mari kita bicara tentang Kui Sao dan Meng Xian. Setelah menunggu di rumah Akimoto kurang dari 20 menit, Otani Mitsu, seperti yang disebutkan Yokota, bergegas masuk ke kamar bersama 4 antek dari geng Fugui. Baru saja masuk, Mitsu Otani kemudian menatap mayat di tanah. Ketika Yokota melihat para pembantu datang, dia bergegas maju dan berkata kepada Otani Mitsu sambil terisak, "Bos, kedua orang ini dipukuli sampai mati oleh mereka." Otani Mitsu melirik Kui Sao dan Meng Tian, dan melihat bahwa mereka sudah tua. Dia segera berbalik dan mengumpat Yokota, "Brengsek, kupikir pihak lain begitu kuat. Kalian banyak sekali. Tidak bisakah kau mengalahkan 2 orang tua?" Melihat ini, Akimoto Nari sedikit gelisah di wajahnya. Dia melangkah maju lagi dan berbisik kepada Meng Tian. Tuan Meng Tian, mengapa kita tidak memberi mereka uang dengan cepat? Anda telah memberi saya begitu banyak uang. Saya pikir." Meng Tian belum berbicara. Kui Sao berkata sambil tersenyum saat ini, "Nona Akimoto, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Akimoto Anda sekarang. Anda bawa orang tua Anda ke kamar tidur dan tunggu. Tidak akan lama lagi sebelum kita bisa menyelesaikan masalah ini." Ayah Akimoto Nari, Akimoto Iki, gemetaran di sekujur tubuhnya dan datang dengan gemetar. 2 kakak laki-laki. Meskipun Yokota-kun bukan anggota geng Fugui, beberapa orang yang baru saja tiba ini semuanya adalah anggota geng Fugui. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Kali ini, Meng Xian berbicara dan berkata dengan suara keras, "Apa yang bisa dilakukan orang-orang geng Fugui? Saya ingin melihat hari ini apakah geng Fugui ini masuk akal." Setelah mengatakan ini, Meng Xian mengambil kesempatan untuk melangkah maju dan bertanya kepada Otani Mitsu di depannya, "Siapa kamu di geng Fugui?" Otani Mitsu mengabaikan Meng Xian. Lagi pula, di matanya, kedua paman tua di depannya tidak ada bedanya dengan orang mati. Dengan ide ini dalam pikiran, Mitsu Otani terus menatap Yokota dan mengumpat, "Kau terus memintaku untuk merekomendasikanmu bergabung dengan geng Fugui. Tapi sekarang, kau bahkan tidak bisa mengalahkan 2 orang tua. Apa kau pikir geng Fugui akan menerima orang yang tidak berguna sepertimu?" Mendengar ini, Yokota-kun tampak putus asa dan berkata, Aku tahu aku salah. Tapi bos, tolong bantu aku menyelesaikan masalah ini hari ini." Otani Mitsu kemudian berbalik dan menatap Meng Xian. "Kalian berdua, katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini?" Meng Xian mengerutkan kening dan berkata kepada Otani Mitsu, "Biarkan aku bertanya lagi, siapa kamu di geng Fugui?" Sebelum Otani Mitsu bisa berbicara,
Seorang adik laki-laki di sebelahnya bergegas mendekat dan berkata kepada Meng Xian dengan sikap yang tampak sombong, "Buka matamu dan lihat baik-baik, kami adalah anggota geng Fugui. Bukankah itu cukup?" Meng Xian dan Kui Sao tidak tahu banyak tentang situasi internal geng Fugui. Keduanya saling memandang. Tepat pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Mendengar suara itu, Kui Sao tersenyum dan berkata, "Ada yang datang." Pada saat ini, salah satu saudara Otani Mitsu berjalan menuju pintu sambil mengumpat, dan membuka pintu sambil mengumpat, "Sialan, siapa itu? Apa kau mencari kematian? Kami, geng Fugui, ada di sini untuk menangani masalah ini." Namun, dia tidak menyelesaikan sisa kata-katanya. Anak laki-laki itu baru saja membuka pintu. Xiao Rongrong kemudian memanfaatkan situasi tersebut dan menendang ke depan. Bagaimanapun juga, Xiao Rongrong adalah murid lembah Baihua, dan dia telah berlatih dengan Li Fugui dalam waktu yang lama. Kekuatannya sepenuhnya adalah serangan pengurangan dimensi untuk menghadapi antek-antek kecil di masyarakat ini. Sebelum pemuda yang membuka pintu itu sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, organ-organ dalamnya pecah dan ia memuntahkan darah. Ia terlempar beberapa meter jauhnya dan jatuh ke tanah, tewas. Yokota-kun dan Otani Mitsu yang ada di ruangan itu sama-sama tercengang. Terutama Yokota-kun, dia sudah trauma secara psikologis setelah melihat Kui Sao dan Meng Xian beraksi. "Aku tak menyangka wanita di hadapanku yang tampak cantik jelita ini, ternyata begitu kejam." Selain terkejut, Yokota-kun tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di belakang Otani Mitsu. Otani Mitsu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, dan melirik Xiao Rongrong. Akan tetapi, dia sekarang hanyalah anggota biasa geng Fugui, bahkan bukan adik dari pemimpin termuda geng Fugui. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk bertemu dengan atasan seperti Xiao Rongrong. Tapi Xiao Rongrong berbeda. Meskipun dia tidak mengenal Mitsu Otani, tetapi melalui ucapan anak laki-laki itu tadi, dia yakin betul bahwa orang-orang itu benar-benar dari geng Fugui mereka. Memikirkan hal ini, tanpa menunggu Otani Mitsu dan yang lainnya berbicara, Xiao Rongrong bertanya dengan suara keras, "Sekarang katakan padaku, siapa di antara kalian yang berasal dari geng Fugui?" Menghadapi pertanyaan Xiao Rongrong, setelah beberapa detik hening, Mitsu Otani berdiri dan bertanya kepada Xiao Rongrong dengan hati-hati, "Siapa kamu?" Xiao Rongrong sebelumnya adalah presiden kelompok tersebut, dan sekarang dia adalah bos teratas geng Fugui. Dia memiliki aura seorang raja. Meskipun Mitsu Otani sudah dengan rendah hati mengajukan pertanyaan kepada Xiao Rongrong, namun dalam pandangan Xiao Rongrong, ini hanyalah sebuah provokasi baginya. Menurut apa yang ada dalam pikirannya, setiap murid biasa dari geng Fugui akan berlutut di tanah dan bersujud ketika mereka melihatnya. Jadi, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Mitsu Otani, dia melangkah maju dan menamparkan wajahnya dengan keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tamparan ini penuh vitalitas. Otani Mitsu dipukuli begitu keras hingga ia berputar 2 kali di tempat dan separuh giginya copot. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya seolah-olah gratis. Setelah akhirnya berdiri tegak, Otani Mitsu menatap Xiao Rongrong dengan linglung dan bertanya dengan air mata di matanya, "Kau, siapa kau?" Xiao Rongrong masih tidak menjawab, tetapi menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Kali ini, semua gigi di mulut Mitsu Otani copot. Saat Otani Mitsu terjatuh ke tanah, Xiao Rongrong kemudian berbalik dan menatap Kui Sao dan Meng Tian di depannya,
tersenyum dan berkata, Master Sekte Kui Sao, Master Sekte Meng Tian, aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku karena tidak mendisiplinkan kalian dengan benar, dan membiarkan bawahanku mengganggu kesenangan kalian datang ke negara pulau. Bersambung.